Oke, untuk selanjutnya di sini sudah ada penanya lagi, Bu, dari Ibu Vina. Silakan, Ibu Vina. Assalamualaikum Ibu, salam kenal Bu. Bu Ina, Salam kenal, Bu Vin. saya dari Riau Bu. Sebenarnya simpel aja Bu pertanyaannya. Mau nanya apa sih kelebihan dari penilaian kurikulum Merdeka dibandingkan kurikulum K13 itu aja Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konon katanya, Bu, penilaian Kumar itu dia lebih karena dia lebih variatif, jadi lebih menilai bisa menilai lebih banyak siswa dan keadaan siswa, gitu kan, Bu ya. Jadi bukan berarti, jadi kalau misalnya selama ini kan kita fokusnya kepada tiga hal, kognitif, afektif, psikomotorik, tapi dalam implementasinya kita lebih kepada kognitifnya, gitu. Nah, dalam Kumar ini sebenarnya kalau saya lihat ya, kita dapat melihat siswa lebih dalam gitu loh, Bu. Gitu doang. Terus dengan cara apa? Dengan cara yang beragam, dengan cara berbagai teknik, apa ya, berbagai teknik, berbagai alat atau instrumen penilaian gitu doang. Untuk apa namanya? Untuk setiap pelajaran atau mungkin untuk setiap capaian gitu, Bu. Kalau misalnya mana yang lebih efektif, saya kira bukan mana yang lebih efektif, tetapi saat ini sebenarnya kita apa ya punya pola, mencari pola, Bu, mencari pola dalam menilai anak kita secara menyeluruh gitu kan ya. Jadi keunggulan sebenarnya keunggulan kurikulum Merdeka tuh ada gini lah bahasanya lebih sederhana dan lebih mendalam, karpe gitu kan Bu. Lebih sebenarnya penilaian lebih banyak gitu kan ya di mana sebenarnya kurikulum Merdeka itu berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik. Jadi kita melihat satu persatu pada fasenya. Jadi fasenya ya Bu ya. Jadi tadi kayak saya menjelaskan, dia mengenal dulu, habis mengenal dia mencari hubungan memisahkan, kemudian mencari hubungan antar variabel, kemudian dia apa tadi? Nah, itu kan dari hal yang sederhana dulu sampai dengan paling kompleks, ya kan? Kemudian bahasanya juga lagi guru tuh lebih bebas untuk menggunakan mau penilaian yang mana gitu. Seperti itu, Bu. Terus apalagi ya kalau misalnya dengan Kumar tuh kita bisa mana ya gitu. Saya pikir apa ya tidak bisa melihat secara satu sisi. Kenapa Kumar ini lebih dipakai sekarang tidak gitu loh. Lebih dipakai sekarang kok apakah paling unggul belum tentu juga gitu. Tapi yang saya lihat adalah karena saya mendalami ini kita bisa lebih menyeluruh mengetahui kebutuhan belajar anak gitu, mengetahui pemahaman anak gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Baik Itu Bu, Bu terima kasih jawabannya Bu. ya. Untuk selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand kembali dari Bapak Saifuddin. Monggo Pak, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Ada yang mau saya tanyakan Ibu terkait dengan tadi pengolahan nilai untuk rapot itu ya. Itu kan ketika di deskripsi saya melihatnya ada dua deskripsi ya. Yang atas untuk yang kelebihannya, kemudian yang Ke bawah bawah. itu untuk yang untuk kekurangannya begitu nggih. Ya, Pak. Terus tadi untuk panduan bawah itu sempat disinggung KKM ya. Padahal kalau informasi yang Ya, pernah saya baca itu tidak ada KKM dalam Kurmer ya. ya. Itu yang pertama, mohon dijelaskan nanti. Kemudian yang kedua, jadi pengolahan nilai hanya berdasarkan nilai sumatif saja gitu ya. Untuk deskripsinya melihat nilai dari formatifnya begitu. Itu Ibu nggih, mohon penjelasannya. Terima Oke, kasih. Pak gini. Kalau menurut saya nih gini, sebenarnya bukan KKM. Kalau KKM kan K13 ya Pak ya. Tetapi nilai tertinggi sama nilai terendahnya Pak. Jadi dibandingkan dengan nilainya dia. Misal gini tadi kan 86 sama 76. Sebentar saya share screen. Oke, kelihatan Pak. Kelihatan Ibu. Untuk yang dilihat itu sebenarnya adalah nilai tertingginya sama capaian nilai tertingginya dan nilai terendahnya. Tidak bukan berarti KKM per apa kalau formatif kan tidak ada KKM. Kalau sumatif dan formatif kan kalau sumatif itu masuk ke raportnya di sini. Tetapi kalau formatifnya itu adalah untuk narasi dari deskripsi dari nilai itu, kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi sorry bukan KKM tetapi capaian tertinggi dan capaian terendah dari mereka, dari siswa sendiri, dari si Edo sendiri tadi gitu. Jadi untuk dibandingkan dengan
temennya atau standar tertentu, tetapi capaian dia untuk nilai tertinggi dan nilai terendahnya, Pak. Kalau dalam bahasa di apa namanya di panduan ini seperti itu. Begitu, Pak. Tadi itu apa lagi, Pak? Sumatif ya, Pak. Iya, Jadi kalau sumatif. hasil asesmen formatif itu digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi pada raport. Bukan berarti nggak masuk raport nilainya 86, nggak, harusnya digabungin misalnya 87 tambah berapa enggak. Tetapi kalau yang formatif itu menjadi panduan atau menjadi pertimbangan untuk mendeskripsikan atau menarasikan capaian kompetensi di rapotnya. Gitu Pak maksud saya, tapi tidak dinilai. Jadi kan untuk formatif yang ini kan gini. Nah, formatif ini ternyata kan nilai dia tuh kan nilai paling tinggi nih. Ini kan formatif 1 sama formatif 2 nih, Pak. Nilai tempat bilangan cacah. Di antara ini 82 dan 86, nilai tertingginya itu kita jadikan deskripsi yang itu kelebihan dia, menunjukkan penguasaan yang baik gitu kan ya, nilai tertingginya. Nah, itu untuk formatif. Nah, nilai terendah di formatifnya di mana? Oh, formatif dia ada di 79 yang hijau. Berarti deskripsi atau narasi untuk dia perlu bantuan dalam hal mengukur panjang karena rendahnya dia tuh ada pada materi atau KD yang mengukur keliling dan luas dengan satuan baku gitu Pak. Bukan berarti tidak masuk masuk ke rapotnya, tetapi bukan nilai dari formatifnya, tetapi si formatif tadi membantu untuk mendeskripsikan. Sementara sumatifnya itu adalah nilai angkanya, gitu Pak. Iya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Oke. Ya, cuman ini Ibu, kalau mau dibandingkan dengan kurikulum 13, ini deskripsinya memang hampir sama begitu ya. Dan kalau di K13, mohon maaf, itu kan deskripsi berdasarkan nilai yang menonjol ke atas dan ke bawah begitu ya. Kemudian kalau di kurikulum 13 kan kita melihatnya PH itu masuk dalam nilai rapot, ya. Artinya kita melihat di situ nilai proses juga dipertimbangkan. Tetapi kalau dilihat di Kurmer ini hanya melihat seakan-akan melihat hasilnya Ibu, ya. Mohon bisa gimana ya? Kalau saya enggak, Pak. Kalau saya melihatnya bahwa dia spesifik. Kalau misalnya dinilai di K13 itu juga melihat prosesnya, tetapi dia tidak spesifik pada materi apanya, Pak. Kalau di sini di Kumer itu kalau saya lihat dia malah lebih spesifik. Misalnya kalau misalnya capaian sumatif pada materi tertentu, misalnya tentang materi matematika tadi, maka dia spesifik di materi itu, mapel itu yang tidak bisa apanya, malah lebih spesifik, Pak. Tapi kalau di K13 dia menilai prosesnya memang, tetapi kan tidak ada misalnya pada materi ini gitu kan, Pak. Umum kan, Pak. Walaupun pada format laporan hasil belajar akhirnya dia hanya bahasanya menunjukkan pemahaman terhadap Pancasila dan mampu menerapkan ini. Perlu bantuan dalam membedakan hak dan kewajibannya. Tetapi ini itu kan sebenarnya perwujudan dari banyak gabungan-gabungan konsep pada PKN gitu kan Pak. Kalau saya ngelihatnya gitu Pak. Tentu prinsipnya menjadi berbeda, karakternya berbeda Pak. Oh iya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sami-sami Pak. Ya, cukup Ibu. Ya Pak. Oke, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Vina, monggo dipersilahkan. Ya, saya kira dengan adanya berbagai perubahan kurikulum ini bukan melihat mana yang baik, mana yang kurang atau kelebihan keunggulannya seperti apa, tapi tinggal kita wajib menyesuaikan dengan adanya perubahan karena perubahan itu bertujuan untuk mencari pola. Kita belum tahu pola terbaik dalam pendidikan, terutama penilaian kita itu yang bagus seperti apa. Tapi paling tidak pemerintah sudah berusaha untuk mencapai atau mencari pola terbaik itu dengan berproses.